warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi tips dan edukasi hukum yang diselenggarakan oleh R Bekti Law Office and Partner. Kebetulan saya di sini kembali ingin memberikan terkait sharing hal-hal yang bersinggungan dengan hukum yang sering terjadi di masyarakat, yaitu dengan tema rentenir. Lama dan sudah cukup banyak praktek rentenir ini terjadi di masyarakat, dan korbannya pun sudah cukup tidak terhitung lagi ya. Nah, kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pengetahuan, terus bisa menjadi wawasan bagi masyarakat banyak, di mana masyarakat kita tahu sendiri banyak yang masih awam hukum, dan ketika dihadapkan oleh persoalan rentenir atau berhubungan dengan rentenir, kecenderungannya mereka merasa kalah seperti itu. Menerima apa saja yang rentenir lakukan terhadap mereka, bisa merampas asetnya, bisa memaki-maki atau menghina kehormatannya, dan banyak hal di mana masyarakat banyak yang dirugikan dari praktek rentenir ini. Nah, satu yang perlu kita ketahui adalah apa itu rentenir? Pertanyaannya kan seperti itu. Rentenir itu adalah seseorang yang pekerjaannya itu meminjamkan uang serta mengambil bunganya. Jadi pengertian secara dasar rentenir itu seperti itu. Seorang yang pekerjaannya tiap hari meminjamkan uang serta mengutip bunga atau tambahan dari atas pinjaman pokok tersebut, maka itu rentenir. Itu yang perlu dipahami. Jadi mengidentifikasi apakah dia rentenir atau bukan dari pengertian tadi ini. Banyak yang sebenarnya masyarakat tahu bahwa dia itu rentenir. Katakanlah ciri khasnya kalau di pasar-pasar tradisional mereka bawa tas kecil, buku kecil, keliling ke pedagang-pedagang. Itu yang di pasar. Kalau di jalan mereka biasanya pakai sepeda motor, keliling tiap rumah-rumah atau warung-warung menawarkan sebuah pinjaman, di mana pinjaman itu berbunga sangat tinggi, dan mereka memberikan pinjaman berbunga itu atau kredit itu dengan sangat mudahnya. Cukup KTP atau karena sudah cukup kenal, bisa itu ada yang namanya istilahnya repeat order Jadi ketika sudah dipinjami sekian, nanti selesai pinjam lagi karena dia pernah pinjam. Itu satu. Yang kedua, simpul penting apa yang wajib kita ketahui terkait rentenir ini. Ada 4 yang perlu kita ketahui saudara-saudara semua. Satu itu larangan melakukan praktek pelepasan uang atau larangan melakukan praktek rentenir. Ini ada di mana? Ini ada di Undang-Undang Pelepas Uang pasal 1. Bahwa setiap perbuatan melepaskan uang dan memberikan bunga tanpa izin itu dilarang oleh pemerintah. Itu undang-undangnya masih berlaku, dan itu berlaku masih berlaku sampai saat ini. Jadi sekali lagi, larangan melakukan praktek melepas uang tanpa izin. Nah, kalau saat ini yang diberikan izin untuk praktek melepaskan uang atau meminjamkan uang dengan bunga itu kan yang lembaga resmi keuangan, bank atau koperasi, yang tentunya sudah ada legal standingnya. Yang kedua atau berikutnya yaitu
batal demi hukum. Kenapa batal demi hukum? Karena syarat sah perjanjian itu ada 4. 1, kesepakatan para pihak. 2, dewasa, ya. Terus yang ketiga itu ada wujudnya. Yang keempat itu sesuatu yang halal. Dalam hal ini sesuatu yang halal ini yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, ini karena ya kembali ke yang pertama tadi, bahwa praktek rentenir tanpa izin itu melanggar, tidak diperbolehkan, ya. Jadi setiap perjanjian dengan rentenir itu batal demi hukum. Terus simpul penting lainnya yaitu yang ketiga adalah larangan bagi notaris, ya. Dalam undang-undang pelepas uang ada juga pasal di mana melarang notaris untuk melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam dengan bunga, ya, dengan rente. Terus yang keempat, simpul penting lainnya yaitu terkait tugas kepolisian. Jadi rentenir ini kan masuk dalam salah satu penyakit masyarakat. Jadi tugas kepolisian di sini yaitu mencegah, ya, terus memberantas juga ketika ada praktek-praktek rentenir. Nah, harapannya ketika ini disadari, ya, oleh kita semua, khususnya oleh penegak hukum, pihak kepolisian, semestinya praktek rentenir ini bisa diminimalisir, ya. Seperti itu. Terus pertanyaan penting lainnya, bagaimana kita meminimalisasi praktek rentenir? Ini tergantung di para penegak hukumnya, ya. 1, ketika para pengacara tidak lagi membela kasus-kasus yang menimpa para rentenir. Itu 1. Dari pihak kepolisian, dan ketika para polisi, ya, berani untuk memberantas praktek-praktek rentenir yang saat ini, ya, sangat umum terjadi, ya, insya Allah itu bisa diminimalisasikan. Ketika ada praktek rentenir, ya, dan ada laporan, polisi pun itu sebenarnya bisa memproses itu sebagai efek jera para rentenir, ya. Dan dari sini disokong oleh kejaksaan untuk memproses ini sampai pada tahap penuntutan di pengadilan. Yang keempat, ya, tentunya hakim, ya. Hakim ketika dia ada perkara yang diajukan oleh rentenir, sebaiknya, ya, menolak gugatan tersebut. Jadi ketika 4 penegak hukum ini sinergi bahu-membahu, ketika ada praktek-praktek rentenir atau kasus-kasus rentenir, dan mereka bisa meminimalisasi hal tersebut, insya Allah yang selama ini terjadi di masyarakat, praktek rentenir bisa terminimalisasi. Ini tugas kita bersama. Bagi kita masyarakat, saran saya sebaiknya jangan memakai jasa rentenir. Itu penting sekali. Sesusah-susahnya kita jangan memakai jasa rentenir. Dan bagi para penegak hukum, semoga apa yang tadi saya sampaikan di akhir bisa menjadi masukan yang cukup berarti, ya. Demikian pada kali ini, edukasi kali ini. Untuk selanjutnya, video berikutnya mungkin saya akan menyampaikan terkait tips menghadapi rentenir. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.